Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Dr. Hozairi di mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan topik metode Simple Addictive Writing atau kita sebut dengan SAW. Para mahasiswa sekalian, minggu kemarin kita sudah membahas tentang metode SMART. Nah, silakan seluruh peserta sekalian untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah saya berikan untuk penerapan metode SMART. Hari ini kita akan belajar tentang satu metode lagi, yaitu dengan Simple Addictive Writing. Nah, para mahasiswa sekalian, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah bagaimana para mahasiswa sekalian bisa memahami dan menentukan sebuah konsep keputusan dengan tujuan bagaimana kalian bisa menerapkan satu metode yang disebut dengan metode SAW. Nah, yang kedua, kalian akan diajak untuk memahami kriteria-kriteria yang digunakan dalam metode SAW ini. Juga bagaimana menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Yang ketiga, mahasiswa sekalian diajak untuk bagaimana cara menghitung metode SAW ini sehingga nanti metode ini mampu memberikan sebuah keputusan pada alternatif yang dicari dengan mengaitkan dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan bobot-bobot yang telah ditentukan. Harapan keempat, setiap mahasiswa mampu memilih solusi atau alternatif terbaik berdasarkan hasil penerapan metode SAW. Nah, kemampuan untuk mengevaluasi dan menyimpulkan hasil dari penggunaan metode SAW ini bisa digunakan sebagai sistem pendukung keputusan multi kriteria decision making. Pendahuluan, para mahasiswa sekalian, bahwa metode SAW ini sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Nah, konsep dasar metode SAW adalah bagaimana mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif, ya, pada setiap alternatif, pada semua kriteria atau atributnya. Nah, metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Itu pendahuluan dari metode SAW. Nah, metode SAW ini paling mudah untuk diterapkan karena sering juga disebut dengan metode penjumlahan terbobot. Nah, bagaimana dengan model metode SAW? Kalau kita lihat, yang pertama, formula untuk melakukan normalisasi tersebut sebagai berikut. Di sini ada rumus namanya RIJ, di sini ada XIJ dibagi max XIJ. Nah, jika J adalah atribut keuntungan. Ya, jadi nanti adik-adik mahasiswa sekalian, Anda akan diajak bagaimana menentukan kriteria ini sebagai benefit, bagaimana menentukan kriteria ini sebagai cost atau atribut biaya. Nah, apa itu RIJ? RIJ itu adalah rating kinerja ternormalisasi. Dan max ini adalah nilai maksimum dari setiap baris pada kolom, ya, kolom minimum. Nah, sedangkan min XIJ ini adalah nilai minimum dari setiap baris. Jadi max dan minimum. Nah, sedangkan XIJ, kolom XIJ adalah baris dan kolom dari matriks. Jadi nanti ada matrik berapa kriterianya. Kalau ada 3, maka matriknya 3 kali 3. Nah, yang kedua, dengan RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ tadi. I-nya bisa 1, 2, 3, dan seterusnya tergantung dari studi kasus yang ada.
Maka terakhir itu ada namanya nilai preferensi untuk setiap alternatif. Nah, nilai preferensi ini atau VI ini yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif atau AI-nya lebih terpilih. Artinya, kalau nilai VI-nya terbesar, nah itulah alternatif yang terpilih atau diprioritaskan berdasarkan metode SAW. VI ini nilai akhir dari alternatif. WJ ini adalah bobot yang telah ditentukan. RIJ ini adalah normalisasi matriknya. Dan dikatakan di sini bahwa nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif menjadi alternatif terpilih. Jadi nanti di akhir perhitungannya, adik-adik mahasiswa harus mampu sampai menentukan nilai VI-nya supaya bisa ditetapkan mana alternatif yang dipilih. Nah, bagaimana mengimplementasikannya? Kalau berbicara rumus, tentunya para mahasiswa juga pening-pening ini. Bingung, ini maksudnya gimana ya? Ini maksudnya gimana? Maka para mahasiswa sekalian, kita langsung pada tahapan-tahapan metode SAW. Sama dengan metode SMART juga, yang pertama harus menentukan kriteria dan alternatif. Jadi, adik-adik sekalian, kalau kita berbicara sistem pendukung keputusan, maka kalian harus pertama kali harus menetapkan kriterianya apa, kalau ada subkriterianya apa, dan alternatif keputusan atau apa yang akan dicari. Ya, jadi yang wajib pertama adalah kriterianya apa dan alternatif-alternatifnya apa saja. Ya, itu keywordnya. Kedua, setelah langkah pertama dilakukan, maka masuk langkah kedua, yaitu memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Ketiga, yaitu membuat matrik keputusan dan ternormalisasi. Keempat, baru melakukan perankingan berdasarkan nilai terbesar atau nilai VI-nya. Oke? Nah, tahapan-tahapan proses metode SAW ini, kalau kita detilkan tadi, pertama menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan pengambilan keputusan ya, kriteria dan alternatif. Kedua, menentukan nilai bobot. Jadi, bobot pada masing-masing kriteria harus ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Yaitu pengambil keputusan. Siapa itu pengambil keputusan? Dialah yang menjadi leader atau seorang pimpinan atau seorang pemilik perusahaan atau direktur. Kalau di universitas ada rektor, kalau di tingkat fakultas ada dekan misalnya. Nah, ini yang memberikan bobot. Berdasarkan apa? Berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan di lapangan. Ketiga, membuat matrik keputusan. Yang keempat, baru dicari nilai terbesarnya, yaitu mencari nilai VI-nya. Mari kita praktek supaya tidak hanya sekedar teori saja. Bagaimana cara penerapannya? Ya, bagaimana cara penerapannya? Kita harus tahu juga kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya bahwa kalau dengan metode SAW ini, nilai bobot untuk setiap atribut dilanjut dengan proses peringkingan. Penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria terbobot. Adanya perhitungan normalisasi antara nilai benefit dan cost, ya. Kelemahannya ini memang sangat lemah, maka perlu ada dilakukan menggunakan bilangan krip atau fuzzy. Jadi banyak perkembangan nanti di belakang metode SAW itu dikembangkan atau digandingkan atau disandingkan dengan metode-metode yang lain. Contoh, nah, ada sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja, ya. Yang pertama, seorang pemilik perusahaan akan mencari nih, membutuhkan dua posisi tenaga kerja atau 2 orang. Ya, ada 5 calon pekerja, ini akan dipilih 2 orang.
Nah, kriterianya adalah pengalaman kerja, itu kriteria pertama, pendidikan kriteria kedua, usia kriteria ketiga, status perkawinan adalah kriteria keempat, alamat adalah kriteria kelima. Ini adalah kriterianya. Langkah pertama tadi menentukan kriteria dan alternatif. Alternatifnya mana? Atau kandidatnya? Yaitu yang pertama alternatif satu adalah Doni Prakoso. Alternatif dua adalah Dion Pratama. Sampai alternatif kelima Danu Nugraha. Ini kriterianya, ini alternatifnya. Nah, langkah kedua yaitu menentukan bobotnya. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, kita tentukan dulu mana yang menjadi kriteria benefit dan mana yang menjadikan kriteria cost. Adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa kalau benefit itu adalah keuntungan bagi pengambil keputusan, sedangkan cost itu adalah pembiayaan atau hal yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan. Contoh, di sini ada 3 kriteria yang dimasukkan dalam benefit. Satu, pengalaman kerja. Ini termasuk keuntungan bagi perusahaan. Semakin dia pengalamannya tinggi, maka perusahaan akan diuntungkan, maka dimasukkan dalam benefit. Kedua, pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, semakin bagus bagi perusahaan, semakin stabil dalam pengambilan keputusan, semakin logik dia dalam mengambil keputusan. Ketiga, usia. Nah, usianya kenapa dia benefit? Semakin usianya itu lebih muda atau lebih stabil gitu ya. Usia itu termasuk keuntungan. Maka kalau tua nanti akan menjadi kerugian, kalau lebih muda maka menjadi keuntungan. Jadi usia bagi perusahaan adalah keuntungan. Yang menjadi cost bagi perusahaan adalah status perkawinan. Kenapa? Karena status perkawinannya akan terkait dengan biaya, biaya tunjangan anak, biaya tunjangan istri terkait dengan gaji. Maka disebutlah status perkawinan ini menjadi cost. Maka kalau dia sudah kawin, sudah punya anak berapa akan menjadi cost bagi perusahaan. Yang kedua adalah alamat. Kenapa alamat menjadi cost? Karena semakin jauh rumah dari perusahaan, maka itu akan menjadi beban bagi perusahaan dengan biaya transportasinya. Sampai di sini dipahami ya, kapan kriteria itu masuk benefit, kapan kriteria itu masuk cost. Nah, ini persepsinya beda-beda. Setiap Anda, teman Anda, saya, nanti bisa beda-beda. Mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost. Tapi keywordnya adik-adik sekalian, bahwa kriteria itu disebut benefit kalau banyak menguntungkan si pengambil keputusan. Kriteria itu disebut cost kalau nanti akan berakibat pada pembiayaan bagi pengambilan keputusan. Paham di sini? Ya, baik, kita lanjutkan. Kalau tadi sudah kita dapatkan kriteria, alternatif, dan mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost di masing-masing kriteria, tahap berikutnya adalah tahap pengisian pembobotan, penilaian. Ini berdasarkan survei. Ya, didasarkan survei di lapangan terhadap calon pelamar pekerjaan. Di sini ada nama kriterianya C1, C2, C3 sampai C5. C1 itu pengalaman kerja, C2 itu pendidikan, C3 itu usia, C4 status perkawinan, C5 itu adalah alamat. Contoh A1, alternatif 1. Siapa A1? A1 itu adalah Doni Prakoso. Nah, ini Doni Prakoso itu pengalaman kerjanya berarti 0,5. Ya, karena maksimum nanti 1. Berarti separuh. Berarti C2-nya pendidikannya tinggi nih bagi 1. Terus usianya 0,7. Ringnya berarti dari 0 sampai 1. C4 ini adalah 0,7, C5 adalah 0,8. Status perkawinan. Yang kedua,
nama calon karyawan yang kedua, ini C1-nya adalah 0,8, C2-nya 0,7, C3-nya 1, dan seterusnya. Ini adalah data hasil pengamatan di lapangan. Kalau Anda nanti menerapkan metode SAW, maka inilah yang dicari di dalam sebuah penelitian berdasarkan survei. Jadi kalau kalian mencari data, nanti datanya seperti ini. Berapa kriterianya, berapa alternatifnya, baru dimasukkan di lapangan. Ya, ini adalah data lapangan. Maka yang berikutnya adalah menentukan pembobotan. Tadi penentuan pembobotan yang memberikan adalah pengambil keputusan. Siapa itu? Bisa direktur, bisa manajer, bisa rektor, bisa dekan, dan seterusnya. Karena tadi adalah perusahaan, maka ini adalah direktur perusahaan menentukan bobotnya. Bahwa pengalaman kerja saya kasih bobot 30%. Pendidikan saya kasih bobot 20%. Usia saya kasih bobot 20%. Status perkawinan saya kasih 15%. Alamat saya kasih bobot 15%. Jadi totalnya adalah 100. Kalau dibuat dalam 0 sampai 1, ini adalah 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15. Ya, itu bobotnya. Yang menentukan siapa? Siapa? Yaitu pengambil keputusan. Siapa itu? Tergantung studi kasusnya. Karena studi kasusnya ini adalah sebuah perusahaan, maka bisa dipastikan yang menentukan bobot ini adalah manajer perusahaan atau manajer personalia atau direktur utama, ya, yang telah menetapkan ini. Terus ini dijadikan acuan untuk seleksi pengambilan karyawan. Pertama, kita lakukan normalisasi. Ini kalau tadi kita punya kriteria benefitnya, maka kalau dia masuk benefit C1-nya, maka dihitung C1-nya adalah 0,5, ini 0,5 dibagi nilai max, ya, nilai max 0,5 tambah 0,8 tambah 1 tambah 0,2 tambah 1. Berarti 0,5 nilai max antara ring ini antara C1 ke alternatif ini adalah 1. Berarti sama dengan 0,5. Loh Pak, kok pakai rumus ini? Nah, mari kita ingat-ingat ini. Jika atributnya termasuk benefit, maka pakai rumus ini. Kalau itu masuk cost, maka pakai rumus ini. Jangan kebalik. Maka sudah benar tadi, sebelum kita menghitung, kita tetapkan dulu mana yang masuk benefit, mana yang masuk cost, sehingga rumusnya tidak keliru. Sampai di sini paham? Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi, dengan cara yang sama, R21 0,8, terus dibagi, maksnya ini sama dengan 0,8. Inilah yang disebut dengan normalisasi metrik. Ya, normalisasi metrik. Ini baru C1. Maka langkah selanjutnya C2 itu sama ya, C2-nya dihitung menggunakan rumus tadi ini masuk benefit apa cost sehingga didapatkanlah nilai matrik normalisasinya 1, 0,7, 0,3, 1, 0,7. Oke. C3-nya kita hitung juga 0,7 dibagi max karena dia masuk benefit. Didapatkanlah ini. Nah, bagaimana dengan C4? Nah, karena C4 masuk cost, berubah rumusnya. Menggunakan rumus minimum, kurung buka, keseluruhan, terus dibagi nilai yang akan dicari. Nah, ini adalah nilai yang masuk pada cost, C4. C5 juga masuk pada cost, sehingga diperoleh metrik normalisasinya. Baru setelah didapat, kita masukkan dalam hasil normalisasi matriksnya. 0,5, 0,8, 1, 0,2, 1. Inilah yang disebut dengan matrik normalisasi. Oke? Nah, setelah didapat matrik normalisasi, maka langkah selanjutnya adalah proses perkalian perhitungan, rankingan menggunakan bobot yang telah ditetapkan. Ini adalah matrik ternormalisasinya, ini adalah nilai bobotnya. Maka tinggal dikalikan
Untuk mendapatkan nilai VI tadi rumusnya bahwa 0,3 dikali 0,5. 0,2 ditambah nanti 0,2 dikali 0, dikali 1. Untuk mendapatkan VI-nya ya, nilai alternatif yang akan dipilih. Berikutnya ditambah 0,2 bobotnya dikali dengan nilai alternatif pada C3. Terus begitu sehingga didapatkan 0,728. Jadi fungsi dari matrik normalisasi tadi untuk dikalikan dengan nilai bobot yang ditetapkan oleh perusahaan. Hingga diperoleh V1, V2 sampai V5 adalah ini. Nah, ini adalah hasil dari VI-nya tadi. Maka adik-adik sekalian, nilai terbesar adalah pada VI 2. Berapa? 0,8. Tadi disebutkan bahwa nilai VI yang terbesar itu adalah alternatif yang diprioritaskan. Jadi karena dibutuhkan 2 orang, maka dipilihlah VI yang terbesar 1, VI terbesar 2. Ini VI terbesar 1, ini VI terbesar 2. V2 sama V5. Siapa V2? V2 itu adalah Dion Pratama dan V5 adalah Danu Nugraha. Nah, dengan kata lain, Dion dan Danu terpilih untuk posisi operator mesin. Begitu teman-teman sekalian, para mahasiswa, para peserta kuliah sistem pendukung keputusan, bahwa dengan menggunakan metode simple adequate atau SAW, kita bisa menentukan alternatif mana yang akan dipilih. Nah, untuk melatih adik-adik sekalian, seluruh peserta kuliah saya, maka saya berikan sebuah latihan. Nah, sebelumnya saya simpulkan bahwa metode ini termasuk metode multi-attribute decision making. Dengan sistem ini kalian bisa nanti paham terhadap penerapan metode, dan metode SAW ini banyak digunakan untuk mencari keputusan-keputusan yang sifatnya multi kriteria. Nah, untuk Anda silahkan dikerjakan nih ada latihan 1, mengimplementasikan metode SAW. Hampir mirip dengan yang tadi ya dari sekalian. Ini sebuah institusi perguruan tinggi akan memilih seorang karyawan untuk dipromosikan sebagai kepala unit laboratorium. Ada 4 kriterianya. C1 adalah tes pengetahuan IT, C2 adalah praktek instalasi jaringan, C3, C4. Ini adalah pengambilan keputusan memberikan bobotnya. Bobotnya sudah ditentukan oleh kampus, dan ini adalah alternatifnya. Silahkan dihitung menggunakan metode SAW. Siapakah yang akan jadi pemenang di antara nama-nama calon pendaftar ini? Kedua, ini ada dari buku saya, latihan kedua. Silahkan kalian lihat. Ini ada kriterianya adalah ahli waris ya, asuransi jiwa untuk 1 nelayan dari 5 nelayan. Nah, nelayan mana yang layak? Kriterianya sudah ditentukan, sudah masuk benefit sama cost-nya sudah, terus nilai bobotnya sudah ditentukan. Nah, ini adalah hasil surveinya ya, hasil surveinya dari masing-masing kriteria ahli waris, kartu nelayan, kartu tabungan, tanggungan usia. Silahkan kira-kira siapa yang akan menjadi pemenang dari pewaris ini, siapa yang akan terpilih. Latihan ketiga ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan berikan bantuan budidaya ikan hias. Nah, ini bobot penilaiannya, kriterianya ada anggota, pemilihan luas lahan, ini bobotnya, silahkan Anda tentukan mana benefit, mana cost-nya, terus ini datanya. Ya, silahkan masukkan benefit dan cost-nya. Kalau yang ini kita sudah tentukan benefit sama cost-nya, silahkan Anda coba. Nanti siapa yang akan menjadi pemenang di seleksi ini? Apakah saya, Ozairi, Fajar Baskoro, Walid, dan silakan dilakukan dengan metode SAW. Terakhir, ini sebuah cerita, silahkan juga dikerjakan. Selamat mengerjakan untuk latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan latihan 4 sampai latihan 5. Selamat mengerjakan, nanti dikumpulkan di classroom kita.
Begitu adik-adik sekalian di mata kuliah saya. Terima kasih. Selamat coba, selamat berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.